Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus bertolabul ilmi seumur hidup kita. Tak peduli status kita sebagai apa dan sebagai siapa di dunia ini, kita semua adalah pelajar, ya. Jadi walaupun kita sudah menjadi guru, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi direktur, dokter, atau apapun jabatan kita, apapun makom kita di dunia ini, tetap kita adalah pelajar, ya. Nah, dan juga video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani, atau kita sebut dengan seorang sufi, ya, para sufi atau para ahli tasawuf, ya. Namun ahli tidaknya, ahli atau belum ahlinya, ya tergantung sudah sejauh mana, sudah seistiqomah mana kita mempelajarinya, gitu ya. Jadi belum bisa dikatakan ahli tasawuf kalau memang ilmu dan amalnya pun belum memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh para mursyid di seluruh dunia, gitu ya, atau para wali Allah pada masa zaman baheula, gitu ya. Jadi ada standarisasinya, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Ya simak terus ceramah di sini atau ngaji di sini. Kita belajar pelan-pelan. Bagi yang baru bergabung atau baru menjadi subscriber dan kebetulan mungkin belum menjadi seorang salikin, silahkan cari guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita agar lebih mudah belajar kalau face to face, gitu ya. Kalau online ini kan sebagai jadwal tambahan, gitu. Bagi yang di majelisnya belajar hanya seminggu 2 kali atau sekali, tapi kalau belajar di online kan bisa tiap hari, bahkan bisa setiap saat kapan kita ada waktu luang, gitu ya. Dan simak video konten YouTube ini di tahun-tahun sebelumnya agar bisa mengerti gradasi ilmunya. Syukur-syukur yang menyimak di sini adalah orang-orang ahli tasawuf. Jadi buat penajam aja gitu, sebagai penajam pengingat. Namanya ilmu kan walaupun kita misalkan sudah ahli, tapi kalau misalkan jarang belajar itu kan ibaratnya kan tumpul lagi, gitu ya. Jadi ya udah tugas kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, seharusnya memang kita itu tiap hari bertolabul ilmi, gitu. Karena bertolabul ilmi itu tidak hanya harus di majelis taklim atau di bangku sekolah atau di tempat kuliahan saja, di rumah pun, dimanapun kita bisa bertolabul ilmi, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang yang kajian ke-40 dan ke-41, ya, yang jika kau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, berbaik sangkalah kepadanya atas kebaikan perlakuannya,
terhadapmu? Bukankah Dia selalu memberimu yang baik-baik dan mengaruniaimu berbagai kenikmatan? Lalu nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam kajian ke-42. Sungguh aneh orang yang menghindar dari sosok yang tidak bisa dihindari, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal. Sesungguhnya mata kepala itu tidak buta, tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Nah, itu adalah kutipan hikmah dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Sungguh mengherankan, orang ingin menghindari Allah dengan tidak melakukan apa yang sudah ditetapkannya untuknya, dan lebih suka mencari dunia dan perkara-perkara selainnya karena mengikuti hawa nafsu. Tindakan seperti ini bersumber dari kebutaan mata hati dan kebodohannya tentang Tuhannya, karena ia menukar sesuatu yang teramat baik dengan sesuatu yang hina. Ia juga lebih mengutamakan yang fana daripada yang kekal dan tak bisa dihindarinya. Sekiranya ia memiliki mata hati yang tajam, niscaya ia takkan melakukan hal itu. Nah, jadi saya akan menambahkan penjelasan di sini bahwasannya Allah telah menetapkan sesuatu untuk kita di dunia ini. Namun mengapa tidak melakukannya? Maksudnya apa ketetapan itu? Tentu kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya gitu kan. Ibaratnya kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan yang patut kita sembah gitu. Kita menyembah Allah dengan cara beribadah, dan beribadah itu beraneka ragam jenisnya ya. Ada sholat, ada zikir, ada wirid, ada puasa, ada sholat sunnah, sholat wajib sudah pasti ya itu. Terus misalkan dan ada kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti kita beramal sedekah, kita beribadah batin, kita bertobat, ikhlas, tawakal, syukur, jihad, zuhud, ridho gitu kan, tawadu, terus apalagi qanaah, syukur, dan lain sebagainya. Lalu mengapa manusia malah lalai dari hal itu gitu? Dan ketahuilah semua amalan ibadah yang Allah tetapkan untuk kita hakikatnya adalah untuk mengingat Allah, untuk zikrullah gitu. Kita puasa ujung-ujungnya kan hati jadi ingat Allah. Kita wirid ujung-ujungnya juga kita jadi zikir mengingat Allah. Kita sholat juga itu adalah zikir yang paling agung untuk mengingat Allah. Kita bersedekah, kita mendekatkan diri kepada Allah, ujung-ujungnya kita juga mengingat Allah. Apapun ibadah haji, apapun segala macam ibadah itu adalah untuk mengingat Allah pada hakikatnya gitu. Nah, kalau kita sudah mengingat Allah, tentu Allah pun akan mengenalkan dirinya untuk kita. Makanya kita butuh bimbingan seorang guru yang mursyid untuk membimbing kita sampai kepada Allah gitu. Walaupun hakikatnya kita sampai kepada Allah ya karena Allah sendiri, dan yang sampai pun ya Allah itu sendiri gitu. Namun syariatnya namanya kita punya dohir, punya jasad ya, kita punya akal, kita harus berjuang ya mencari seorang guru yang mursyid untuk mengantarkan kita kepada Allah, karena beliau-beliau itulah yang telah sampai lebih dahulu lalu mengajak kita untuk sampai gitu. Dan itu sebagai kebodohan dan kebutaan mata hati ya. Jadi
jangan dikira hidayah Allah itu tidak ada gitu. Hidayah Allah itu kan sebagai cahaya petunjuk ya, dan di Al-Quran sudah banyak dijelaskan gitu. Namun kenapa manusia selalu saja beralasan belum dapat hidayah, belum dapat hidayah. Padahal hidayah Allah itu nyata. Yang tidak nyata, yang gelap, yang buta itu ya mata hatinya sendiri gitu. Sehingga dia tidak bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah, sehingga lalai dalam beribadah kepadanya. Sedangkan kita hidup dan diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Maka jangan lupakan hal itu. Kita hidup di dunia ibaratnya kita sebagai ladang untuk akhirat. Jadi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan duniawi itu ya sekedarnya saja gitu kan. Dan kaya dan miskin itu kan takdir, walaupun harus diperjuangkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berjuang setiap hari tapi tetap miskin? Ada orang yang bekerja santai tapi kaya. Karena kaya dan miskin itu adalah ibaratnya tuh udah ketetapan Allah gitu, dan Allah itu memberikan kecukupan. Kalau masih sampai miskin atau sampai kurang, itu kesalahan kita sendiri. Mungkin bisa jadi faktor internal kurang bersyukur, atau faktor eksternal yang mungkin yang salah caranya bekerja bagaimana. Ada cara cerdas, ada cara yang biasa gitu kan, ada yang cara yang lebih bagaimana, mungkin kitanya yang belum tahu. Udah berarti intinya kurangnya ilmu gitu ya. Jadi apapun keadaan kita sebaiknya qanaah, itulah sebaik-baik hati yang menerima kenyataan gitu. Tetap berjuang, kalau memang hasilnya sedikit ya sudah terima, sesuaikan gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya banyak ya juga kita juga perlu ibaratnya ada hak orang lain juga di dalam rezeki kita gitu. Terus misalkan ada keinginan-keinginan yang belum tercapai, ketahuilah cukup berdoa kepada Allah, lalu lupakan keinginan itu, berdoa, lupakan, berdoa, lupakan. Jadi tidak ada yang namanya pegal di hati, sehingga Allah itu tidak terhijab di dalam hati kita gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam. Saya ulangi, beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam. Dan perpindahan terbaik adalah dari alam ke pecinta alam. Dan perpindahan terbaik adalah dari alam ke pencipta alam. Kajian ke-43. Jangan kau pergi dari satu alam ke alam lain, sehingga kau menjadi seperti keledai penggilingan yang berputar-putar. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun, pergilah dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya, kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Quran Surat An-Najm ayat 42. Nah, itu adalah kutipan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Maksudnya adalah beramal disertai dengan sifat riya atau sifat-sifat tercela lainnya dan tidak bernilai syar'i. Jika seorang murid bermujahadah lalu berhasil menjauhi sifat-sifat tercela, tetapi pada saat yang sama ia mengharapkan pahala dan ketinggian derajat atau makom, ia masih dianggap tercela di mata para orang arif. Yang terpuji adalah yang meniatkan setiap amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ibnu Athaillah mengumpamakan kepergian dari satu alam ke alam lain dengan perjalanan keledai penggilingan yang hanya berputar-putar di tempatnya. Demikian pula dengan amal yang ditujukan karena Allah. Orang yang beramal demi mengharap pahala misalnya dianggap sebagai orang yang bepergian dari satu alam, yakni alam riya, menuju alam lain, yakni alam pahala. Semua alam adalah sama-sama materi.
Yang benar adalah kau harus pergi dari alam menuju pencipta alam dengan cara mengikhlaskan amalmu hanya untuknya dan tidak berharap balasan, baik langsung maupun tidak langsung. Siapa yang beramal untuk mendapatkan kedudukan atau makom tertentu, maka dia akan menjadi budak kedudukan itu. Siapa yang beramal karena Allah semata, maka dia akan menjadi hamba Allah. Ini sama dengan kepergiannya dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah puncak segala tujuan. Maksudnya, perjalananmu akan berakhir di hadiratnya sehingga keinginanmu terwujud. Sebaliknya, orang yang pergi dari satu alam ke alam lain, perjalanannya tidak akan pernah berujung kepada Allah dan ia tidak akan pernah sampai kepadanya. Astagfirullahaladzim ya. Ya, saya akan menambahkan penjelasan di sini. Jadi kalau kita beramal hanya mengharapkan pahala, sama aja dari ibaratnya masih terwarnai atau masih ternodai oleh penyakit batin ria ataupun penyakit batin yang lainnya yang terselubung yang orang lain tidak tahu. Mungkin diri kita pun tidak tahu, tapi kan bisa ketahuan dari mengharapkan pahala itu. Secara syariat kita beramal mengharapkan pahala itu betul, tapi itu pelajaran SD biasanya. Menanjak lagi kalau misalkan kita udah kuliah itu belajar agama Islam itu atau beribadah itu tentu ada lebih meningkat lagi atau untuk menggapai keridhaan Allah gitu kan, atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata gitu. Itu biasanya makom-makom anak kecil gitu yang makomnya masih ikut-ikutan. Jadi biar ayo sholat, biar dapat pahala, biar dapat surga. Ya memang betul, tapi kita namanya belajar ilmu lebih dalam lagi, kita tentu belajar tentang kedewasaan beragama. Artinya, kalau kita sudah dewasa agamanya, kita beribadah itu sudah tidak mengharapkan pahala lagi. Tanpa diharapkan, Allah itu akan memberikan pahala gitu loh. Jadi nggak usah diinginkan gitu. Ibaratnya Allah yang punya kekuasaan, ibaratnya terus sholat, ibadah lainnya kita yang mengerjakan, kebaikan kembali kepada diri kita, kok masih mengharapkan pahala gitu. Kalau bisa kan Allah yang minta pahala sama kita gitu kan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang gitu. Kebaikan kembali ke diri kita, pahala pun untuk kita. Jadi nggak perlu diharapkan gitu, tapi beribadahlah karena Allah semata. Jadi kalau kita beribadah karena Allah, otomatis kan seperti dari alam ke pencipta alam. Maka jika seorang salikin dari awal sudah punya niat seperti itu, insya Allah sampai. Beda halnya dengan para salikin yang mengharapkan saya ingin mencapai mukasyafah kan, kadang suka ada yang tertarik dengan indera keenam atau hal-hal penyingkapan gaib gitu. Nah mohon maaf, itu biasanya kalau orang dari awal sudah niatnya seperti itu agak sulit gitu, kecuali mungkin merubah niatnya. Niat saya, tujuan saya adalah Allah. Biarkan makom demi makom itu hanyalah sebuah perjalanan kita untuk menuju Allah gitu. Jadi jangan dijadikan tujuan. Kalau hanya tujuannya untuk ikhlas, lalu bagaimana dengan jihad, zuhud, tawakal, ridho, tawadu, waro yang harus kita jajaki makom demi makom gitu kan. Kita harus jajaki makom demi makom sampai akhirnya kita ke makom ridho, makom tauhid, makom fana, lalu makom musyahadah, dan kita sampai kepada Allah gitu, sampai bertajali gitu. Jadi tolong bagi yang masih belum memahami atau belum mengerti tentang hakikat ilmu tasawuf itu seperti apa. Jadi kalau misalkan tentang indera-indera keenam, tentang mukasyafah itu mohon tidak perlu diinginkan. Itu nggak perlu diinginkan, Allah tuh akan memberikan, sama seperti halnya karomah, pahala, mukasyafah gitu. Itu bagian dari perjalanan kita dan Allah itu akan memberikan tanpa diminta gitu ya. Jadi
bersihkan hati kita dari segala penyakit batin, kita bertobat dari segala kekeliruan, kelalaian, dari maksiat lahir maupun batin atau apapun segala keburukan, kita singkapkan, hijab semua itu, lalu kita gantungkan, kita tawakal hanya kepada Allah dan sadari tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan sampai ke makom musyahadah gitu. Jadi yang namanya mukasyafah, pahala gitu, makom demi makom tidak perlu diinginkan, namun memang harus kita jajaki gitu. Tapi kalau sudah bisa menjajaki, jangan dijadikan tujuan utama, atau misalkan jangan ibaratnya jangan cicing wae didinya gitu loh, tapi kita harus bergerak gitu. Jadi namanya perjalanan ruhani sama seperti kita setiap hari ada berjuang, sekolah, kuliah, bekerja gitu kan, terus menikah, punya anak, ngedidik anak, nyekolahin anak gitu. Perjalanan ruhani pun seperti itu. Jadi jangan stuck di satu makom saja gitu, tapi kita harus beranjak dari makom ke makom. Tapi makom demi makom itu bukanlah tujuan utama. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pada saat kita beribadah, tujuan kita adalah Allah, bukan pahala, bukan surga ataupun kita terhindar dari neraka gitu kan. Karena ya sudah pasti namanya ibadah ya pahalanya jaminannya ibaratnya surga gitu kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak perlu diinginkan, Allah akan memberikan. Belajar dewasa ya. Oke, wallahu alam bisawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.